Channel inspirasi dan edukasi Semantik Podcast, all about education. Channel inspirasi dan edukasi Semantik Podcast, all about education. Assalamualaikum Sobat Semantik, senang bahagia rasanya saya AHM Musron hadir menemani berbagai macam aktivitas kalian di episode kali ini di Semantik Podcast. Sobat Semantik, saya tidak sendirian. Episode kali ini kita akan ngobrol bersama tokoh penting di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Tentu kalian kenal ya, Sobat Semantik, jangan sampai tidak kenal dengan beliau ini. Langsung kita sapa Sobat Semantik, beliau Bang Anton Apiri, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Selamat pagi Bang Anton, Assalamualaikum. Selamat pagi Bang AHM. Sehat Bang ya? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Bang? Sibuk, ya keseharian kita ke sekolah. Ya keseharian sekolah. Selalu ceria dan semangat, apa tipsnya nih Bang? Istirahat yang cukup, kemudian lebih banyak berpikir positif begitu Bang AHM. Bang Anton, jadi kepala sekolah berat nggak? Ya kalau dikatakan berat, pasti ada beratnya. Pasti ada beratnya ya, pasti itu. Jadi dimanapun kita bertugas, sebagai apa kita, tentu ya temuan-temuan atau yang kita rasakan, kesulitan itu pasti ada. Pasti ada ya? Iya. Jadi berat tapi bisa dilalui Bang ya? Alhamdulillah. Sebelum menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah ini Bang, pernah jadi kepala sekolah di mana aja? Oke, jadi gini Bang HM ya, Sobat Semantik, kami sebelum menjadi kepala di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, sebelumnya saya di tahun 2019 di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, kemudian di tahun 2016 kami di kepala sekolah di SMA Negeri 7 Bengkulu Tengah, gitu. Jadi sudah ke 3 sekolah. Jadi tahun 2022 kemarin di Januari kami ditugaskan, diamanahkan oleh Bapak Gubernur untuk menjabat sebagai kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, gitu Bang. Dari tempat tugas yang pernah Bang Anton lalui, di mana tempat yang berkesan Bang? Kalau ditanya berkesan, tentu masing-masing tempat semuanya berkesan. Jadi ada kenangan-kenangan tersendiri lah. Ya, ketika di SMA 7 tentu ada kenangan juga tersendiri. Di SMA 2 Bengkulu Tengah juga sudah pasti ada kenangan karena menemui tempat, posisi dan orang-orang yang berbeda. Termasuk juga kita bertugas di SMA 3 Bengkulu Tengah juga pasti juga sangat berkesan. Begitu Bang AM. Nah, sekarang Bang Anton menjadi kepala sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Sudah berapa lama Bang? Kita ditugaskan di SMA 3 ini terhitung tanggal 6 Januari 2022. Lebih kurang 1,5 tahun bertugas di SMA 3 Bengkulu Tengah. Pertama kali bertugas di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, apa perubahan yang Abang ingin wujudkan untuk sekolah tersebut? Ya, saya ditugaskan di SMA 3 tentu memiliki mimpi besar. Mimpi besar, keinginan yang sangat luar biasa saya untuk membuat perubahan-perubahan baik di SMA 3 Bengkulu Tengah. Karena untuk Bang HM juga ketahui bahwa sebenarnya saya juga dibesarkan, dididik, dibimbing sebelum saya menjadi kepala sekolah adalah di SMA 3 Bengkulu Tengah. Ya, karena saya bertugas di sini adalah dari tahun 2009 Agustus, kemudian saya keluar 2016 dan kembali lagi ke SMA 3 Bengkulu Tengah dengan posisi yang berbeda. Kalau sebelumnya di guru dan sekarang kami di kepala sekolah. Nah, tentu karena saya berada kembali di lingkungan SMA 3 Bengkulu Tengah, tentu saya memiliki keinginan-keinginan luar biasa untuk membuat perubahan baik di SMA 3 Bengkulu Tengah ini, begitu Bang AHM. Apa saja contoh perubahan yang Abang wujudkan? Ya, baik. Jadi tentu perubahan pertama adalah dari peningkatan disiplin. Baik itu disiplin murid, kemudian disiplin ibu dan bapak guru, disiplin staf TU. Artinya semua elemen di sekolah itu saya berkeinginan yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, saya berkeinginan membuat perubahan di SMA 3 Bengkulu Tengah ini, apapun itu administrasi, kemudian bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat, kepada orang tua, kemudian kepada murid, tentu kami berkeinginan untuk seluruhnya berbasis IT.
Nah, jadi sehingga kita karena memang sudah zamannya kita untuk berbasis IT, tuh ya Bang AHM ya. Sobat Semantik, jadi itu tadi ya beberapa pengalaman yang sedikit di-share oleh Bang Anton Apiri. Perubahan apa Bang yang belum diwujudkan Bang? Yang belum diwujudkan mimpi saya, keinginan saya untuk SMA 3 adalah eh, saya bermimpi bahwa keinginan besar saya mengantarkan murid-murid SMA 3 Bengkulu Tengah ini untuk berprestasi di kancah internasional. Itu satu mimpi saya yang memang sampai saat ini saya masih berpikir keras bagaimana untuk mewujudkan mimpi saya itu. Jadi itu yang memang butuh ini ya, butuh dipikirkan betul. Ya, perubahan yang Abang wujudkan, ada yang belum terwujud, dan ini OTW ke sana ya, Insya untuk Allah. menuju Insya perubahan Allah ya. tersebut. Tapi gini Bang, kan tidak semua orang ini suka ya dengan yang namanya perubahan. Karena perubahan ini kan membuat orang berada awalnya di zona aman, nyaman, kok harus berubah gitu. Nah, wujud yang Bang Anton lakukan ini kan tentu banyak sekali perubahan-perubahan. Ya. Nah, itu bagaimana Bang, menurut Abang terkait perubahan ini? Baik. Kalau untuk membangun sebuah keinginan bersama, tentu kita harus menanamkan kebersamaan, kemudian kolaborasi bersama. Kemudian yang paling penting adalah mengarahkan, membimbing, membina kawan-kawan kita untuk merubah mindset untuk lebih baik. Bahwa di dewasa ini kita memang perlu melakukan perubahan dan kita harus merubah dari diri kita sendiri. Kita tanamkan niat bersama untuk membangun sekolah ini, untuk membuat perubahan-perubahan kecil, walaupun itu kecil, tapi untuk kebaikan SMA 3 Bengkulu Tengah, tentu itu yang harus kita bangun bersama. Intinya kebersamaan yang harus kita bangun di sekolah ini, kemudian perubahan mindset kawan-kawan kita juga harus kita tanamkan. Ya, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita membuat program-program di sekolah itu yang membutuhkan kerjasama, kolaborasi antar semua elemen di sekolah. Gitu ya, Bang AHM. Sobat Semantik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bang Anton ini. Nah Bang, kita flashback ya. Gimana nih ceritanya Bang Anton sebelum jadi kepala sekolah, sebelum jadi guru. Gimana ceritanya kok bisa masuk ke lembah kebaikan? Nah, terjun ke dunia pendidikan ini seperti apa ceritanya dulu Bang? Ini untuk menjadi guru dulu ya. Ya. Nah, jadi guru. Jadi memang kalau pengen terjun ke dunia pendidikan itu memang sudah cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil memang kita pengen jadi guru. Nggak ada keinginan lain selain jadi guru. Nah, karena kalau saya lihat waktu zamannya saya, guru itu luar biasa. Nah, karena di sekolah itu hanya beberapa orang saja yang memang menjadi pegawai negeri dan dia diposisikan sebagai guru. Nah, itu sangat luar biasa. Maka itu yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi guru. Kemudian juga itu dari kecil. Kemudian juga ketika saya di SMA juga saya sangat dekat dengan guru bahasa Inggris saya. Nah, jadi mungkin itu salah satu yang membuat motivasi saya juga karena kedekatan saya dengan guru bahasa Inggris saya. Yang mungkin mengarahkan saya untuk menjadi guru. Dan yang paling penting adalah memang ya keinginan diri sendiri untuk menjadi guru gitu, Ustaz. Berarti memang sejak dulu Bang Antonnya memang cita-citanya ingin menjadi guru gitu. Menjadi guru. Tapi pernah nggak dulu terbayang kalau nanti jadi kepala sekolah? Ya, kalau pengen jadi kepala sekolah atau sampai di titik sekarang ini, saya nggak pernah bermimpi sampai duduk di kepala sekolah. Nah, tapi saya yakin dan percaya bahwa saya sampai mungkin lebihlah sedikit daripada ketercapaian cita-cita saya dari kecil untuk menjadi kepala sekolah. Artinya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadi kepala sekolah. Sekarang ketika Abang sudah jadi kepala sekolah, dulu terbayang nggak waktu kecil menjadi kepala sekolah gitu? Oh iya, jadi sampai saat ini saya berpikir juga sebenarnya
gimana ya? Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah terpikir ya? Nggak pernah terpikirkan saya sampai di titik sekarang sebagai kepala sekolah. Tapi saya bersyukur karena ini mungkin berkat dukungan orang-orang di lingkungan saya. Waktu itu saya bertugas di SMA 3 Bengkulu Tengah. Jadi yang mungkin membantu mengantarkan saya untuk menjadi kepala sekolah. Bang Anton mengajar sejak tahun 2009? 2008. 2008 ya? Ya. Itu secara formal Bang ya? Ngajar formal sekolah? Atau ngajar-ngajar di luar sekolah pernah nggak Bang? Ya, sebenarnya itu kalau 2008 itu saya diangkat menjadi pegawai negeri. Oh, 2008-nya diangkat? 2008 diangkat. Tapi kalau ditanya kapan mengajar, saya mengajar di sekolah itu dari tahun 2002. Sejak 2002 sudah mengajar, Jadi ya? waktu saya semester 4 mengajar atau kuliah, itu saya sudah mengajar. Kuliah sambil mengajar Bang? Kuliah sambil mengajar. Dan itu beberapa sekolah. Beberapa sekolah waktu itu. Jadi maklum kita karena mungkin faktor ekonomi keluarga, sehingga ya berusaha kita ya cari pemasukan lah sedikit-sedikit begitu ya. Honor Abang pertama kali ngajar berapa Bang? Ya sedih kalau kita kalau ditanyakan berapa honor saya pernah dapat honor 1 bulan 50.000. 1 bulan 50.000? 50.000. Itu luar biasa. Biasa ya. Kemudian di tahun 2000, karena beberapa sekolah yang berbeda, 50.000 itu memang mengajarnya di sekolah ya kecil, muridnya sedikit. Nah di sisi lain paling tinggi kalau honor itu 300.000. 300.000 paling tinggi Bang, 300.000 paling tinggi. Dan itu terimanya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Berarti Abang juga pernah merasakan masa di mana menjadi seorang pengajar yang bisa dibilang honornya ya seperti betul. itu ya? Pernah ya? Pernah. 2009 baru 2008 baru diangkat baru Bang ya? diangkat. Ya. Kalau harus memilih Bang ya, kepala sekolah atau menjadi guru? Ya kalau ditanya pilih kepala sekolah atau guru, ya mungkin saya nggak juga bisa menentukan pilihan. Karena itu bukan sebuah pilihan. Ya, karena kita menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Maka kalau kita ditugaskan jadi guru, tentu kita harus siap menjadi guru. Ketika ditugaskan, diamanahkan kita sebagai kepala sekolah, tentu juga kita harus siap untuk menjadi kepala sekolah. Bang, sebagian orang mengatakan tentu melalui proses dari sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, bahkan di posisi sampai saat ini kan ada motivasi di dalam diri Abang kan untuk bagaimana bisa sukses. Siapa sosok yang membuat Abang semangat dalam meraih cita-cita itu Bang? Baik. Kalau dari kecil saya pengen untuk mencapai cita-cita saya, tentu sosok yang sangat penting di dalam hidup saya adalah emak dan mbak saya. Emak dan mbak ya? Iya, ibu dan bapak saya. Itu adalah sosok yang paling penting untuk menghantarkan saya sampai di titik ini. Jadi orang tua saya. Bang Anton, harapan Abang ke depan, Abang ingin dikenal orang banyak sebagai apa Bang? Kalau ditanya kan mungkin pengen dikenang saya sebagai apa, tentu saya berkeinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan saya bekerja, dan saya pengen dikenang bukan karena diri sayanya, tapi saya pengen dikenang terhadap perubahan-perubahan besar di mana tempat saya bertugas. Itu yang saya ini kan. Walaupun diri saya nggak dikenang tidak masalah, tapi ketika kepemimpinan saya ada sesuatu hal baik yang mungkin sampai kapanpun orang ingat dengan itu. Terus terakhir ini Bang, closing statement, motivasi buat Sobat Semantik agar mereka semangat dalam menjalankan tugas Sobat sebagai pembelajar. Apa pesannya Bang untuk Sobat Semantik? Baik, Sobat Semantik, ada hal yang pengen kami sampaikan untuk kita selalu memotivasi diri untuk terus belajar sepanjang hayat kita. Saya sendiri sudah sampai saat ini masih terus ingin melanjutkan studi walaupun sudah di kepala 4. Artinya kami berharap kepada Sobat Semantik teruslah untuk berkarya, teruslah motivasi diri, niatkan dengan ikhlas di dalam diri kita
untuk terus melanjutkan pendidikan dan jangan sampai kita menyerah karena ada hal-hal kecil yang melintangi di dalam perjalanan kita. Sobat Semantik, bisa ya diambil pelajaran dari obrolan kita di episode kali ini. Kita tadi sudah dengar bahwasanya Bang Anton dari kecil memang sudah bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Senang dengan gurunya, guru bahasa Inggris tadi Bang ya. Guru bahasa Inggris ya. Dan akhirnya menjadi guru bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga. Artinya apa? Sobat Semantik punya cita-cita, maka cita-cita tersebut wujudkan dengan ikhtiar dan usaha dan mencintai gurunya. Nah, dengan seperti itu, maka Sobat Semantik akan bisa meraih kesuksesan. Terima kasih Bang Anton atas obrolannya. Semoga menginspirasi kita semuanya. Sobat Semantik, saya HM Musron. Episode kali ini mohon undur diri dari ruang dengar Sobat Semantik. Hanya kebaikan yang boleh Sobat Semantik ambil dari obrolan kita, selainnya tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.